Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di sore hari. Ini tuh sekitaran jam 5 atau jam setengah 6. Kebetulan ini kan aku dan mamaku tuh baru aja selesai jualan ya bun. Jadi selesai jualan itu aku dan mamaku tuh langsung pergi ke Mister DIY. Nah, untuk tujuan kami berdua pergi ke Mister DIY ini tuh untuk mencari wallpaper dinding dan wallpaper kompor. Karena aku kan ngonten gitu ya bun, terus untuk penampakan dapur mamaku tuh masih biasa-biasa aja. Nah, biar di kamera itu lebih bagusan dikit, jadi aku minta sama mamaku untuk dapurnya itu dipasangin stiker atau dipasangin wallpaper. Nah, di sini aku tuh di tempat wallpaper lagi nyari-nyari wallpaper yang menurut aku bagus. Tapi sayangnya di sini wallpapernya itu lumayan ya bun untuk harganya, dan ini tuh panjangnya sekitaran 2 meter aja. Tapi kalau untuk kualitasnya juga sih sebanding ya bun dengan harganya, karena untuk harganya untuk panjang 2 meter itu kalau nggak salah 25.000 atau 35.000. Nah, untuk wallpapernya di sini aku ngambil yang warna silver aja ya bun. Itu juga requestan dari mamaku. Nah, tadi pas di Mister DIY cuman beli wallpaper dinding aja 2. Kalau untuk stiker kompor itu barangnya kosong ya bun. Oke, lanjut lagi. Jadi selesai dari Mister DIY, ini lanjut pergi ke pasar pagi. Ini tuh namanya pasar pagi ya bun, padahal aku datang ini tuh udah sore banget, udah hampir maghrib. Jadi tujuannya di sini mau nyari-nyari bakso, terus mau tanya-tanya juga untuk harganya, karena mamaku tuh mau bikin tahu isi bakso yang viral di TikTok itu ya bun. Tapi pas aku dan mamaku tanya untuk harga baksonya itu lumayan ya. Ya kalau dihitung-hitung untungnya itu tipis banget ya bun kalau pakai bakso. Jadi di sini mamaku inisiatif buat ganti baksonya itu pakai sosis dan pentol. Nah, lanjut selesai dari pasar pagi, ini mampir dulu ke tempat penjual es kelapa muda. Di sini tuh es kelapa mudanya enak banget ya bun, banyak banget susunya, jadi aku suka gitu. Terus lanjut pergi ke pasar lagi. Jadi kalau di Nunukan ini itu lebih banyak pasar ya bun, beda dengan di tempat aku. Kalau di tempat aku tuh pasarnya itu jarang-jarang, kadang satu minggu tuh cuma 2 kali. Tapi kalau di sini pasarnya tuh setiap hari, ada pagi, ada malam juga, dan setiap sudut itu pasti ada pasar. Nah, karena videonya itu kurang ya bun durasinya, jadi aku tambahin dengan kegiatan aku di malam hari. Ini aku lagi temenin adik aku buat pergi ke tempat kosmetik. Nah, untuk tujuan utamanya di sini adik aku tuh mau nyari lipstick ya bun. Ini ngambilnya yang OMG. Terus untuk shade-nya itu kayaknya yang cappuccino, sama aku nggak tahu yang satunya itu apa, bakal dibikin ombre gitu. Terus di sini aku juga sambil lihat-lihat yang lain, kali aja ada barang yang aku suka nanti bakal aku beli, tapi ternyata nggak ada ya bun. Tadi rencananya aku tuh mau nyari parfum yang Evangeline, cuman sayangnya di sini tuh nggak ada yang jual Evangeline, jadi akhirnya aku nggak beli. Nah, oke, untuk nambah-nambah durasi, ini aku lanjut di kegiatan aku di keesokan paginya. Ini tuh sekitaran jam 8 atau jam setengah 9 pagi ya bun. Tadi mamaku tuh pas pulang dari pasar ada beli kelor. Soalnya ini posisinya udah 2 minggu ya aku di sini, 2 atau mau jalan 3 minggu. Dan aku tuh udah sekitaran 2 minggu itu nggak makan sayur kelor. Jadi aku titip sama mamaku buat beli daun kelor di pasar. Nah, untuk pagi ini aku tuh mau masak menu khas Kaili atau menu daerah yang ada di Palu. Soalnya aku kan udah lama ya dari lahir tinggal di Palu, jadi untuk masakannya itu kayak udah melekat banget gitu ya bun. Kalau nggak dimakan lama itu bakal rindu gitu. Jadi di sini aku tuh selain masak sayur kelor santan, aku juga mau bikin ikan palu mara. Oh ya, untuk pagi tadi yang pergi ke pasar itu cuman mamaku aja. Aku tuh kalau pagi emang sibuk banget ya bun. Pagi-pagi banget itu aku udah bungkus lombok kacang, terus aku juga bikin tahu isi. Pokoknya banyak deh pekerjaan aku, jadi yang pergi ke pasar itu mamaku sendiri aja. Jadi pas mamaku sampai di rumah, aku tinggal masak bahan-bahan yang udah dibeli tadi. Nah, ini aku juga mau tumis dulu ya untuk bawang merah, karena aku tuh mau bikin ikan palu mara. Jadi untuk yang pertama aku mau tumis bawang merah, terus aku masukkan juga untuk cabai keriting dan bawang merah yang udah aku ulek halus. Aku tumis sebentar, terus aku masukin deh untuk ikan
ikan tunanya. Nah, untuk yang paling pentingnya ini tuh air asam jawa. Aku tuh pakai asam jawanya itu yang lumayan banyak biar rasa asamnya itu makin mantap. Tadi aku pakai 2 kali ya untuk air perasan asam jawanya. Terus di sini untuk tambahannya aku masukin kunyit bubuk. Oke, selain dari palomara, aku juga mau bikin duo ya bun, atau ikan teri atau sambal teri gitu. Nah, kalau di tempat aku di Palu biasanya disebut duo ya bun. Cuman biasanya kalau teman-teman yang tahu ini tuh ikan teri asin ya bun. Jadi untuk ikan terinya itu aku bawa dari Palu dan belum pernah dimasak mamaku dari semenjak aku datang, dan baru dimasak pas aku udah 2 atau 3 minggu di sini. Nah, pokoknya yang hari ini aku masak itu menu khas daerah Palu ya bun, masakan Kaili gitu. Jadi kalau ada sayur santan kelornya, pasti ada ikan palumaranya, dan untuk tambahannya itu pasti ada sambal teri tomatnya. Nah, kalau untuk ikan terinya karena asin, jadi aku rendam dulu ya bun pakai air, terus aku remes-remes, aku cuci biar nggak terlalu asin. Dan untuk tomatnya juga udah selesai ya, aku iris-iris kecil juga. Dan aku juga udah sempat ngulek untuk cabe buat aku taruh di sayur santan kelornya. Kalau di rumah biasanya aku bikin sayur kelor santan itu nggak pedes ya bun, karena biasanya dimakan sama anak aku. Tapi karena hari ini aku bikin ikan palumara, anak aku juga makan, jadi yang aku nggak pedesin itu ikan palumaranya, cuman pakai cabai keriting aja, itu nggak pedas. Nah, ini dia ya bun untuk cabai yang udah aku ulek, itu aku pakai cuma 2 atau 5 biji, dan ini aku masukin aja ke dalam santan. Untuk santannya juga aku pakai yang encer, tapi yang nggak encer-encer banget gitu ya bun, yang masih sedang. Dan ini untuk ikan terinya karena udah aku cuci dan udah aku remes-remes juga, ini asinnya juga udah berkurang. Jadi aku mau goreng dulu untuk si ikan terinya itu sampai benar-benar garing. Nah, kalau untuk santan untuk sayur kelornya itu aku masukin garam sama ajinomoto aja. Karena ajinomotonya habis, jadi aku mau refill dulu untuk ajinomotonya. Jadi kalau untuk santannya itu udah hampir mau mendidih, ini aku langsung masukin aja untuk daun kelornya ya bun. Dan aku masak juga sekitaran 3 menit aja, pokoknya nggak usah lama-lama, takutnya nanti santannya itu pecah. Ya pokoknya untuk menu yang aku masak ini bahan-bahannya itu emang semua simple banget ya bun. Bumbu-bumbu yang dipakai juga itu simple banget, nggak terlalu banyak makan bumbu. Nah, untuk ikan terinya ini kan udah garing gitu ya bun, jadi langsung aja aku masukin untuk tomat yang udah aku iris-iris sama bawang merah. Jadi aku masak sampai si tomatnya itu benar-benar layu dan udah matang gitu ya bun. Dan ini untuk ikan terinya juga aku pisahin untuk anak aku yang nggak pedas, terus nanti bakal aku masukin juga untuk cabai yang udah aku ulek. Dan karena ikan terinya ini udah asin, jadi aku tambahin ajinomoto aja. Dan untuk garam itu aku skip karena takutnya keasinan nanti. Kayaknya selama aku pergi ke pasar di sini aku nggak dapat ikan teri yang seperti ini ya bun. Itu mungkin ada yang jual, cuman jarang, nggak seperti di daerah sana ya bun, di tempat tinggal aku. Ini ikan terinya itu banyak banget yang jual, karena emang pada dasarnya ikan teri ini tuh udah jadi menu andalan banget gitu ya di daerah sana. Nah, alhamdulillah ini untuk menu pagi udah selesai. Ada sayur kelor santan, terus ada ikan teri sambal tomat sama ikan palumara. Ini semua masakan menu khas Kaili ya bun, dan kalian wajib coba karena rasanya enak banget. Kalau begitu sekian dulu, wassalamualaikum.